Jangan menyepelekan utang. Jangan bermain-main dengan utang. Jangan berkhianat ketika berutang. Tidak masuk surga sebelum utangnya terlunasi di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu karuniamu dan kasih sayangmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki karunia dan kasih sayang yang lebih baik selain Engkau. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Kita berjumpa kembali dalam berbagi renungan tentang amal hati. Renungan amal hati yang kita akan renungkan pada kesempatan ini adalah dengan judul tafakkur tentang utang. Kalau kita mengkaji ajaran agama kita tercinta ini, kita mentafakuri syariat Islam yang mulia ini, niscaya kita memahami bahwa salah satu bentuk amal hati adalah yang terkait dengan utang. Yaitu bahwa agar kita bisa berhati-hati dalam berutang, begitu juga dalam memberi piutang, meminjamkan orang lain uang atau benda, itu memerlukan amal hati. Untuk bisa melunasi utang memerlukan amal hati. Inilah yang kita akan renungkan secara singkat pada kesempatan yang mulia ini. Mengawali renungan ini, mari kita perhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Satu ayat, satu halaman. Ayat mulia ini, ayat terpanjang yang mulia ini, khusus berbicara tentang utang piutang.
secara terperinci sekali. Bayangkan, ayat terpanjang, satu halaman, satu ayat, satu halaman, khusus berbicara tentang aturan terkait dengan utang piutang. Dimulai dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang sampai jangka waktu yang tertentu, maka tulislah, catatlah, dan seterusnya. Tentu kita tidak akan menafsirkan ayat ini sampai selesai karena waktu yang terbatas. Kita hanya mengambil kesimpulan bahwa ayat mulia ini mendidik kita untuk berhati-hati dalam melakukan utang piutang. Jangan menyepelekan utang. Jangan bermain-main dengan utang. Jangan berkhianat ketika berutang, dan jangan sampai kita menipu orang yang kita tempati berutang, dan jangan sampai orang yang memberi piutang ditipu oleh orang yang berutang. Itu paling tidak nilai pendidikan yang dapat kita petik dari ayat mulia di surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Allama Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma. Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma pernah bercerita, yang terjemahannya bahwa kami para sahabat pernah duduk-duduk di teras masjid, di mana biasa diletakkan jenazah sebelum disolatkan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada juga di situ, dan beliau mengangkat kepalanya ke langit dan menatap langit. Sesudah itu beliau mengangguk-anggukkan kepalanya, pandangannya. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, Subhanallah, ma nazala minat tasydid. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kesulitan apa yang turun ini? Kesulitan apa yang turun ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muhammad bin Abdullah bin Jahshin melanjutkan kisahnya dengan mengatakan, fasakatna yaumana wa lailatana. Kami terdiam sehari semalam. Maksudnya tidak bertanya. Tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kesulitan yang dimaksud. Para sahabat hanya diam. Walam naraha khairan. Dan kami, kata Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma, kami tidak melihat itu kebaikan. Maksudnya sabda Nabi SAW bahwa ada kesulitan yang turun. Para sahabat risau, takut. Karena pasti itu adalah ancaman, bahaya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kebaikan. Lalu kata Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma, keesokan harinya fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mat tasydidul ladzi nazal?" Wahai Rasulullah, kesulitan apa yang turun itu? Yang kau maksudkan kemarin itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fiddain." Kesulitan tentang utang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah." Sekiranya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid. "Tsumma uhya." Kemudian dihidupkan lagi. "Tsumma qutila." Kemudian dibunuh lagi, syahid lagi. "Tsumma uhya." Kemudian dihidupkan lagi. "Tsumma qutila." Kemudian terbunuh lagi, mati syahid. "Wa alaihi dainun." Tapi ada utangnya, belum terbayar. "Ma dakhalal jannah." Tidak akan masuk syurga hatta yuqda anhu dainuh, sampai utangnya terbayarkan, utangnya terlunasi. Maksud dari hadis mulia ini adalah bahwa orang yang membawa utang sampai mati tidak masuk syurga. Sampai-sampai orang yang mati syahid sekalipun tidak masuk syurga sebelum utangnya terlunasi di dunia ini. Begitu bahayanya berutang dan tidak berusaha untuk melunasinya. Pemirsa yang budiman, di zaman kita sekarang ini, permasalahan utang adalah permasalahan besar. Sampai-sampai ada orang yang seperti tidak bisa sekali terlepas dari utang. Seperti tidak bisa sekali kalau dia tidak berutang. Lebih dari itu, berutang dengan cara riba. Yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam firman-Nya, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada prinsipnya, kita mesti menghindari utang. Pada dasarnya kita jangan berutang. Semaksimal kemampuan kita jangan berutang. Yang sedikit-sedikit berutang lagi, menggampang-gampangkan berutang. Itu pada dasarnya tidak boleh begitu. Lebih-lebih kalau riba. Utang yang bukan riba saja sedapat mungkin jangan dimudah-mudahkan untuk kita berutang. Apalagi jelas-jelas riba. Namun demikian, utang dibolehkan, berutang dibolehkan pada saat sangat terpaksa. Pada saat tidak bisa sekali kalau kita tidak berutang. Dengan syarat bukan riba. Kita tidak melakukan utang riba. Dan yang kedua, bertekad untuk secepat mungkin melunasi utang tersebut. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, agar kita tidak mudah berutang, apalagi riba, agar kita mewaspadai mudah berutang, mewaspadai terjatuh pada riba, dan agar kita sungguh-sungguh melunasi utang. Kalau memang terpaksa kita berutang, maka diperlukan amal-amal hati. Kita mesti melakukan amal-amal hati, mengucapkan dalam hati kita ungkapan-ungkapan yang memotivasi untuk tidak mudah berutang, dan atau memotivasi untuk menjauhi riba, dan atau memotivasi untuk segera melunasi utang secepat mungkin. Jangan menunda-nunda. Jangan ditunda-tunda melunasi utang. Apa ungkapan-ungkapan amal hati itu tentang utang ini? Antara lain, kita ungkapkan dalam hati bahwa saya bertekad menghindari berutang. Saya tidak mau berutang pada dasarnya. Saya bertekad
Kalau masih bisa jadi tanpa saya berutang, saya tidak mau berutang. Ungkapkan dalam hati seperti itu. Iya. Itu amal hati dan itu berpahala. Karena amal hati berpahala. Saya bertekad untuk tidak berutang demi mendapat ridha Allah. Ikhlas. Ungkapan yang lain, kalau toh saya berutang, semoga Allah memudahkan saya untuk segera melunasi. Saya bertekad untuk segera melunasi utang-utang saya. Secepat mungkin. Itu kita gelorakan dalam hati. Ungkapan amal hati yang lain, saya memohon kepada Allah. Saya sangat berharap kepada Allah. Agar Allah memudahkan saya melunasi cicilan-cicilan yang membebani saya. Saya berharap kepada Allah, semoga Allah menguatkan saya untuk tidak lagi mudah berutang. Digelorakan itu dalam hati. Ungkapan lain tentang riba, saya tidak mau lagi terjebak dengan riba. Saya tidak mau terjebak dengan riba. Saya mau bertobat sungguh-sungguh dari riba, dosa besar ini. Ungkapkan dalam hati. Saya mau sungguh-sungguh bertobat dari riba. Kalau usaha saya tidak bisa maju tanpa riba, tidak usah maju. Biarlah sedikit. Yang penting saya tidak menggunakan uang riba. Itu mesti digelorakan dalam hati. Kalau memang kita adalah mukmin sejati. Bahkan kita mesti mengungkapkan dalam hati bahwa saya mau menjual aset-aset saya demi melunasi utang-utang riba saya. Agar Allah merahmati saya. Agar Allah mengampuni saya. Menyelamatkan saya. Saya rela kehilangan aset, menjual aset demi melunasi utang-utang riba saya. Karena sedangkan bukan utang riba, saya mesti lunasi secepat mungkin dan tidak boleh bermudah-mudah dalam berutang. Apalagi kalau jelas-jelas riba. Itu ungkapan-ungkapan amal hati yang mesti kita selalu gelorakan agar kita tidak menyepelekan utang, tidak bermudah-mudah berutang. Dan kalau terpaksa berutang, cepat melunasi utang. Dan kalau kita melakukan riba, cepat-cepat bertobat dari riba. Itu bisa kita lakukan kalau amal-amal hati yang saya sebutkan tadi. Dan boleh jadi ada amal-amal hati yang lain. Yang intinya adalah kita ungkapkan dalam hati kita ungkapan-ungkapan yang memotivasi untuk menjauhi utang atau secepatnya melunasi utang bila terpaksa berutang dan lebih-lebih tobat dari riba. Semoga penjelasan singkat ini benar-benar kita ambil manfaatnya untuk kita mendidik diri agar mewaspadai utang, baik utang yang bukan riba, lebih-lebih utang riba. Semoga Allah menambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa tidak berutang atau cepat melunasi utang dan atau bertobat dari riba. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.